Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Yang terhormat Dr. Kiai Haji Muhattab Hamzah MM selaku Rektor Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Yang saya hormati Bapak Muafani STMT selaku Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Yang saya hormati Bapak Nahar Mardiantoro MKom selaku Kaprodi Teknik Informatika. Yang saya hormati Bapak Hidayatus Sibian MKom selaku dosen wali. Yang saya hormati Bapak Mahmudi MKom selaku dosen pembimbing kerja praktek saya. Alhamdulillah pada tanggal 20 Januari 2021 saya dapat menyelesaikan kerja praktek saya di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Baik, saya akan mempresentasikan kerja praktek saya yang berjudul Sistem Pengajuan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran. Baik, saya akan mendemokan hasil laporan kerja praktek saya yang berjudul Sistem Pengajuan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran. Dan latar belakang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi lembaga mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran, yakni pengajuan proposal yang masih konvensional. Maka dari itu, untuk menunjang keberlangsungan kegiatan kemahasiswaan, saya menetapkan judul Sistem Pengajuan Proposal Kegiatan Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran atau disebut dengan e-proposal. Tujuan terwujudnya sistem sesuai dengan apa yang diharapkan dan dapat diterapkan di lembaga kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran. Manfaat: 1. Penulis diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. 2. Membantu penyelesaian permasalahan yang ada di instansi terkait. 3. Dengan adanya sistem pengajuan proposal akan dapat mempermudah pengajuan proposal. 4. Dapat menjalin kerjasama yang baik dengan instansi terkait. Batasan kerja praktek: mengetahui secara lebih mendetail sistem yang ada di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran, tentu diperlukan penelitian secara menyeluruh terhadap sistem yang ada. Namun dalam penelitian ini, saya membatasi pada sistem pengajuan proposal kegiatan mahasiswa. Hal ini dimaksudkan agar objek penelitian dapat terarah dan fokus sesuai dengan apa yang diharapkan. Identitas kerja praktek. Kerja praktek dilaksanakan di kantor lembaga kemahasiswaan Universitas Sains Al-Quran atau juga disebut sebagai kantor Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran yang dimulai dari tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 20 Januari 2020. Sistem yang sedang berjalan. Sistem yang ada di kantor Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran masih dilakukan secara manual semua, baik itu pengajuan proposal, pengarsipan data, maupun sistem informasi. Metode pengembangan sistem pada kerja praktek ini saya menggunakan metode waterfall, yaitu suatu metode yang sering digunakan oleh penganalisa sistem pada umumnya. Metode air terjun atau yang sering disebut metode waterfall sering dinamakan siklus hidup klasik, di mana hal ini menggambarkan pendekatan yang sistematis dan juga berurutan pada pengembangan perangkat lunak, dimulai dengan spesifikasi kebutuhan pengguna, lalu berlanjut melalui tahapan-tahapan perencanaan, permodelan, konstruksi, serta penyerahan sistem ke para pelanggan atau pengguna. Tahapan metode waterfall: yang pertama analisis kebutuhan, 2 desain sistem, 3 penulisan kode program, 4 pengujian program, 5 penerapan program dan pemeliharaan. Analisis dan perancangan. Analisis kebutuhan sistem. Untuk memenuhi kebutuhan dari setiap kegiatan, maka akan dibangun suatu sistem e-proposal yang terkomputerisasi yang berbasis web, sehingga diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada.
Dalam membuat desain sistem ini diperlukan suatu desain sistem yang dibuat dengan permodelan. Model dari sistem e-proposal ini dibuat dalam bentuk UML, Unified Modeling Language. UML menunjukkan bagaimana kerja sistem e-proposal secara fisik. Sistem yang akan dibuat adalah sistem yang direkayasa untuk dapat mempermudah berbagai pihak yang bersangkutan, terutama dalam keorganisasian. Analisis modul. Dalam membangun sistem e-proposal yang akan dikembangkan ini merupakan sistem berbasis web dengan menggunakan bahasa pemrograman web PHP dengan database MySQL dan menggunakan juga framework Codingnator sehingga diharapkan dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan di semua jenis web browser dengan sistem operasi yang berbeda. Baik, ini merupakan gambaran flow map sistem pengajuan proposal yang dilakukan oleh admin BEM kepada kabak kemahasiswaan. Selanjutnya ada use case diagram yang merupakan alur interaksi antara admin BEM, sistem, dan kabak kemahasiswaan. Selanjutnya adalah activity diagram. Ini merupakan activity diagram pengajuan proposal yang dilakukan oleh admin BEM. Nah, selanjutnya adalah activity diagram review proposal yang dilakukan oleh admin kemahasiswaan. Selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram pengajuan proposal yang dilakukan oleh admin BEM. Ini alur pengajuan proposalnya. Selanjutnya sequence diagram review pengajuan proposal oleh admin kemahasiswaan. Selanjutnya ada class diagram. Di class diagram ada 6 tabel. Ada tabel user, tabel notifikasi, tabel persetujuan, tabel LPJ, tabel pengajuan, dan tabel dana. Baik, kita langsung saja ke demo aplikasinya. Pertama kita login ke admin BEM terlebih dahulu. Nah, ini menu-menu yang ada dalam aplikasi BEM Unsik-nya. Ini ada home, ini ada status proposal, ini proposal yang diajukan, ada yang sudah terkonfirmasi, ada yang pending yang belum dikonfirmasi. Ini ada profile, ini kita bisa mengedit profile, nama dan password. Tapi untuk level tetap BEM dan status aktif. Nah, organisasi ini adalah sejarah dari BEM itu sendiri, dari awalnya berdiri sampai sekarang. Ini adalah visi misi Presiden Mahasiswa pada tahun 2020 dan periodisasi kepresidenan Unsik. Nah, ini sampai sekarang. Ini ada struktur organisasi dari BEM itu sendiri. Selanjutnya ada proposal. Nah, di sini ada data proposal yang diajukan. Ada yang sudah dikonfirmasi, ada yang pending yang belum dikonfirmasi. Ketika kita ingin menambahkan proposal, kita tinggal add data, kita tinggal ngisi form yang ada, dan ini file dalam bentuk PDF yang harus di-upload. Selain PDF tidak bisa. Pengajuan anggarannya mau berapa juta, keterangan harus diisi, tinggal submit. Selanjutnya ada LPJ. Ini LPJ, ketika kita sudah merealisasikannya, kita tinggal membuat laporan pertanggungjawabannya. Kita tinggal add, isi kegiatan, file-file yang sudah kita buat dalam laporan pertanggungjawaban, keterangan harus diisi, tinggal submit. Selanjutnya kita ke admin kemahasiswaan. Untuk tampilan login tetap sama, tapi nanti yang membedakan menunya. Admin. Nah, di sini adalah tampilan untuk admin kemahasiswaan. Ini untuk tampilan aplikasi kemahasiswaan.
Sini ada dashboard. Sini ada proposal yang belum dikonfirmasi ada 2, proposal yang sudah dikonfirmasi ada 2, LPJ ada 2. Ini ada user. Ketika ingin menambahkan user admin kemahasiswaan maupun admin BEM itu sendiri. Yang membedakan adalah levelnya. Ketika ingin menambahkan user, kita tinggal add data. Nah, ini yang membedakan adalah levelnya, kemahasiswaan ataupun BEM. Nah, kita tinggal add ketika ingin menambahkan. Sini ada jumlah dana per semester. Jadi dana per semester di sini akan diisikan oleh admin kemahasiswaan. Di anggaran kegiatan per semester itu ada berapa juta akan diinputkan. Jadi proposal yang sudah diajukan dan dikonfirmasi, dia akan mengurang jumlah anggaran dana per semester. Nah, ini ada 2 proposal yang sudah diajukan dan konfirmasi, dan ini sisa dana per semester. Selanjutnya ada proposal. Nah, ini proposal yang diajukan. Yang diajukan ada 4, yang dikonfirmasi 2, yang belum dikonfirmasi ada 2. Ketika ingin mengkonfirmasi, nah, kita klik itu, langsung direview. Nah, ini yang diajukan 300. Yang disetujui terserah dari kemahasiswaan mau berapa, dan isi keterangan tinggal konfirmasi. Ketika ditolak, dia akan memberikan notifikasi dan ada keterangan. Harus ada keterangan. Selanjutnya ada LPJ. Nah, ini LPJ yang sudah diajukan oleh admin BEM. Jadi ada 2 LPJ yang sudah diajukan. Ini ada 2 LPJ yang sudah diajukan. Selanjutnya adalah laporan. Dan di sini kita bisa merekap jumlah laporan dari yang kita inginkan. Jadi kita bisa merekap jumlah proposal yang masuk sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya proposal dari tanggal 20 bulan 1 2021 sampai dengan sekarang. Tinggal submit. Nah, ini ada 4 data laporan proposal yang diajukan. Yang 2 sudah dikonfirmasi, yang 2 lagi belum dikonfirmasi. Nah, seperti itu. Sekian, tinggal logout saja. Sekian demo kerja praktek saya, yakni sistem pengajuan proposal kegiatan kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sains Al-Quran. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.